Dasar kaji kita subuh ini surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat ke-25 dan seterusnya, halaman 567 di Quran pojok. Halaman 567 surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat ke-25 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zarwaha 70 dhira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Kita baca sampai di situ. Barangkali yang kita pahami tidak sampai di situ. Dan adapun man utiya, orang yang utiya diberikan kitabahu, kitab catatan amalannya bishimali di tangan kirinya, fayaqul, maka dia berkata, ya laitani, wahai andaikan sekiranya lam uta kitabiyah, tidak diberikan kitabku ini, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana hisabku atau perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai andai sekiranya kanatil qadiyah, kematian itulah yang menyudahi segala sesuatunya. Ma aghna anni maliyah, ma'agna tidak berguna, anni terhadapku, maliyah hartaku, halaka anni sultaniyah, dan telah binasa, hilang lenyap daripada aku sultaniyah kekuasaan. Sampai situ dulu. Demikian terjemahannya menurut Quran terjemah yang saya baca. Kelanjutan pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang di situ tercantum ya laita, baik ya laitani ataupun ya laitana, bermula dulu semenjak surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, sampai sekarang belum selesai. Selesai ini habis kita.
Di antara yang menjadi angan tamanni, agak-agak yang tidak akan mungkin terjadi, mustahil namanya, adalah ungkapan ya laitani. Berkali-kali saya sampaikan, ya laitani, ya laitana adalah tamanni, angan-angan yang tidak akan mungkin wujud. Lebih-lebih angan-angan itu kembali hidup ke dunia, dan angan-angan itu agar jika dia sampai ke dunia dia akan menjadi orang baik-baik, orang saleh. Ini namanya angan-angan. Dalam ayat yang kita baca ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terlebih dulu. Yang pertama, Allah menciptakan para malaikat-malaikat. Dan berapa banyak jumlah malaikat kita tidak dikasih tahu dan tidak perlu kita tahu. Wala ya'lamu junud rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui junud Tuhanmu itu melainkan Allah saja. Termasuk junud Allah itu para malaikat. Bukan Junaidi, junud. Ada Junaidi. Para tentara-tentara lah. Dan di antara malaikat-malaikat itu ada yang diberitahu kepada kita nama dan tugasnya. Yang kita hafal-hafal semenjak kecil 10 atau 12. Cuma malaikat bukan 12. Sama dengan Nabi dan Rasul, nama yang diberitahu kepada kita 25. Tetapi jumlahnya bukan 25. Juga sama dengan nama Allah. Yang populer 99, tapi nama Allah bukan 99. Nama Allah sangat banyak. Ada yang diberitahu kepada kita, ada yang hanya diberitahu kepada hambanya yang khusus. Ada nama Allah itu yang hanya Allah saja yang tahu. Awis ta'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Hanya Allah saja yang tahu. Kira-kira begitu perbandingannya. Nah, di antara malaikat-malaikat yang tercipta dari cahaya yang termasuk kita imani, karena termasuk ikut iman, adalah mengimani, meyakini, mempercayai. Ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk tidak pernah berpisah dengan kita, hadir di mana saja kita berada. Itu kiraman katibin. Populer disebut dengan raqib atid. Ada juga yang memahami juga termasuk itu malaikat hafazah namanya. Kiram yang mulia, katibin yang senantiasa menulis. Ikiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang ditugasi untuk mencatat, mendokumentasikan apa saja yang dilakukan oleh kita manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Disebut dengan raqib atid. Raqib pengawas, atid hadir, pengawas yang selalu hadir. Ada ulama-ulama kita yang memisahkan raqib satu, atid satu. Raqib di kanan pencatat yang baik, atid di kiri pencatat yang buruk. Raqib pemimpinnya, atid patuh kepada raqib. Ada juga yang memahami raqib atid itu nama. Siapa saja malaikat yang Allah perintah, yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan manusia, raqib atid. Berapa? Tidak tahu kita. Di dalam hal ini para ulama pun berbeda memahaminya. Kita tidak akan berhabis-habisan mempelajari perbedaan, karena tidak ada gunanya. Yang adalah bagaimana kita percaya dan yakin ada itu. Nah, malaikat-malaikat itu baru berhenti dia melaksanakan tugasnya mencatat setelah nyawa kita meninggalkan jasad, habis kerjanya. Kemana malaikat itu setelah itu lagi tidak diberitahu kepada kita. Andaikan tahu pun kita, apa urusan kita? Karena dia tugasnya spesifik. Dan catatan-catatan amal itu
Setelah kita mati, setelah kita meninggalkan dunia, difilekan, difilekan. Kata sebagian ulama, diindiin kalau yang baik-baik. Kalau catatan-catatan yang buruk-buruk, disijin. Wa ma adraka ma illiyun, wa ma adraka ma sijin. Maka bisa dikatakan bahwa illiyun atau illiyin itu adalah tempat untuk disimpan, diletakkan, dihimpun atau difilekan semua catatan-catatan amalan baik manusia. Buku induk lah. Sijin kebalikannya, semua catatan-catatan buruk disimpan, dibukukan di sijin. Di mana tempatnya tidak tahu. Kalau tahu kita sekarang sudah mati kita. Karena yang gaib itu kalau sudah kita mati sudah nampak. Dan malaikat itu tidak satu perbuatan dan tidak satu ucapan pun yang kita lakukan kecuali pasti dicatat. Tiba di ucapan satu patah kata juga dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan satu lafaz kata melainkan raqib atid sudah mencatat, baik atau buruk. Sudah qaf kan? Ma yalfizu min qaulin. Begitu juga amalan kita. Karena dia ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Catatnya. Sehingga la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ditinggalkan dan tidak membiarkan. Baik yang kecil-kecil apalagi yang besar-besar, semuanya ada di situ. Nanti di hari kiamat baru diserahkan catatan itu. Kemudian selanjutnya setelah kita dihidupkan lagi, diciptakan jasad baru kita lagi, pas seperti ini, kemudian dimasukkan roh ke dalam jasad baru. Setelah hidup lagi, yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, hidup lagi, dibiarkan hiruk pikuk heboh untuk sekian lama dalam keadaan bertelanjang, lalu digiring dan dihalau menuju tempat berkumpul. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap diri, setiap orang akan digiring oleh penggiring itu malaikat menuju tempat berhimpun. Karena panggilan sudah datang. Wastami' yunadi yawma yunadi. Dengarkanlah panggilan si penyeru untuk berkumpul. Berkumpul. Tempat berkumpul namanya mahsyar. Berapa lamanya kita menunggu untuk proses selanjutnya? Wallahu a'lam. Yang jelas ketika berkumpul itu menunggu proses selanjutnya luar biasa. Kengeriannya, kedahsyatannya yang tidak bisa kita gambarkan dan kita khayalkan. Karena matahari dekat. Kata beberapa riwayat 1 mil. Gersang, tandus, tidak ada air, tidak ada naungan, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada danau, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, namanya sahirah. Faizahum bis sahirah. Sahirah yang tandus, yang gersang. Sahara, padangnya padang Sahara. Yang tandus sahirah. Atau bertanggang tidak tidur. Orang yang tidak tidur mensahar, bersahar dia. Itulah dia mahsyar. Di mana lokasi mahsyar di dunia ada di Syam. Nanti di akhirat di mana kita tunggu. Karena tempat kita berhimpun terakhir kan di bumi Syam. Begini kata Ustaz akhir zaman. Dalam hadis juga begitu. Di bumi Syam, bumi kita. Sedia Lebanon, Palestina, Yordania, Syam. Saya tidak masuk situ. Kalau masuk saya situ nanti marah pula orang. Ini kaji guru beliau. Bumi Syam. Nah ini
Dia kira nanti kita ada pelah mahsyar. Semua makhluk berkumpul untuk dihisab. Hisab adalah saat di mana semua kita akan dimintai pertanggungjawaban, hisab diperhitungkan, dipertanggungjawabkan, ditanya, disidang, diadili, didatangkan saksi, diunjukkan bukti-bukti dan seterusnya. Sehingga tidak satu pun yang terlewatkan, yang luput dari pertanyaan, dari persidangan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti salah satu prosesnya pemberian kitab catatan itu. Yang perlu sedikit kita garis bawahi, kita tidak dituntut untuk mengetahui kitabnya apa. Sakit kepala kita. Apakah buku ada ini? Apakah pakai penanya pena pilop atau pena TikTok? Enggak ada urusan gitu. Karena kita tidak diberitahu, kita hanya disuruh percaya setiap apa yang kita lakukan ada tertulis, tersimpan rapi. Kalau logika sederhananya ya buku, masih kitab, tempat menulis kitab. Tapi tahukah kita kataba itu menghimpun? Berarti semuanya dihimpun di sini. Nah, dalam bentuk apa kitab catatan? Lebih baik kita tidak tahu, nanti sakit kepala kita. Sambatan buatan orang Korea saja yang kita pakai, Korea, Amerika, buatan orang Amborera, tidak ada. Sakit kepala kita, bagaimana masuk kita ke situ? Jangan di memori kan? Yakinlah kitab itu ada. Cuman kita tidak usah mempanjang-panjangkan kitab itu bentuknya. Karena sekarang orang mencetak tidak di kitab lagi. Orang menyimpan tidak di kitab lagi. Bahkan ustaz-ustaz kita tidak perlu dia kitab ini lagi. Setiap kemauan anak di bawah, dia jadi buka. Ustaz kita, karena kita bukan ustaz, ya kita bawa buku. Nah, kitab itu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Al-Isra. Itulah kitab yang tidak pernah terpisah, catatan amal yang tidak pernah terpisah dengan kita, bagaikan tidak terpisahnya kalung dari leher. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu, bagi tidak pernah terpisah kalung dari leher. Kitab itu tidak lepas, karena catatan kita, dokumentasi kita. Nanti dari kiamat diserahkan, Iqra kitabak. Nah, mari kita masuk sini. Ada yang diserahkan kitab catatan itu, diberikan kepada manusia dari kanan, atau di kanan, atau ke tangan kanan. Berbeda lagi ulama. Dari kanan ke tangan kanan atau di kanannya. Ada yang diserahkan kitab catatan itu di kiri atau di tangan kiri. Yang kita pelajari sekarang yang di kirinya. Karena ya laitani, ya laitaha itu adalah orang yang sebelah kiri. Orang ke kiri-kirian juga. Untuk itu jangan masuk golongan kiri. Karena ada 3 golongan. As-sabiqun as-sabiqun atau al-muqarrabun. Golongan kanan, ashabul yamin, ashabul maimana. Golongan kiri, ashabul shimal atau ashabul mash'amah. Nah, jangan kiri. 2 bahagia, 1 celaka. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun orang yang atau siapa yang utia diberikan kitab catatannya yang telah dicatat oleh malaikat ketika dia hidup di dunia dulu,
Bagaimana bentuk pemberiannya tidak tahu kita. Yang jelas setelah kitab itu diletakkan, wawudi alkitab. Setelah kitab itu diletakkan, dibagi. Inilah salah satu saat yang membuat manusia tidak ingat dengan siapa-siapa. Kata Nabi salam-salam, begitu riwayatnya. Ya Rasulullah, apakah engkau masih ingat dengan kami nanti ketika di akhirat? Kata salah seorang istri beliau. Di akhirat nanti apakah kami ini masih engkau ingat? Jarang juga orang bertanya seperti itu. Ini tentara Allah, ada yang bertanya istrinya enggak? Nanti. Abang masih ingat yang nanti di akhirat? Kata salah seorang istri Rasulullah, apakah engkau masih ingat kepada kami nanti di akhirat? Kata beliau, di 3 waktu tidak. Di 3 keadaan tidak. Pertama, ketika kitab dibagikan. Orang ketika itu adalah hanya fokus perhatiannya apakah kitabnya diserahkan lewat kanan, di tangan kanan atau kiri, atau lewat tangan kiri, atau di belakang. Tidak ada, orang hanya fokus. Inilah saat yang paling sangat mendebarkan, membuat orang entah apa yang akan dibaca. Di atas dunia saja untuk mengumumkan lulus tidak lulus, orang sudah luar biasa. Yang kedua, ketika ditimbang, kata beliau. Ketika amalan ditimbang, apakah ke kanan, sakulat atau khafat? Kalau sakulat, ulaika humul muflihun. Kalau khafat, ulaika humul khasirun. Surat Al-Mu'minun. Faman taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun. Ke kanan menang, fa huwa fi syatir radiyah. Beda ke kiri, khasirun, merugi. Ummuhu hawiyah, ini mendebarkan. Yang ketiga, ketika melewati sirat, tidak ada yang ingat, jatuh atau sampai ke sebelah. Ini 3 keadaan di mana manusia, siapapun manusia, tidak ingat kepada siapa jua pun. Salah satunya yang kita baca ini. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya yang telah dicatati oleh malaikat petugas. Sebab ketika itu, ketika digiring menghadap Allah, kata pengiring kita nanti, hada ma ladayya atid. Inilah yang ada di sisiku. Inilah yang ada di sisiku, ya Allah. Ladayya atid. Tersimpan rapi, terpelihara. Nih, silakan. Ini orangnya, ini kitab catatannya. Bagaimana tuh? Tidak tahu kita. Diberikan kitab itu sebelah kiri, fayaqul, maka dia akan berkata ketika itu, ini dah, ya laitani. Ini ya laita. Kata laita, angan yang tidak akan mungkin terwujud, terlaksana, terjadi. Mustahil namanya. Ya laita, wahai, andai, sekiranya. Kan? Kalimat andai. Alangkah, kalau di sini diterjemahnya, kita baca tadi, alangkah baiknya. Ini terjemahnya, alangkah baiknya. Sekiranya, jikalau, andai. Lam uta kitabiah. Lam tidak. Uta diberikan. Kitabiah, kitab catatanku ini. Yani dia berkata, dan dia mengerti ketika itu.
ketika kitab catatan itu diberikan kepadanya, rupanya dia melihat di situ semuanya tiba di rapor D, dulu D ya, D merah. Ketika itulah lam utia kitabnya. Jikalau andai sekiranya tidak diberikan kitab catatanku kepadaku, tentu aku tidak akan melihatnya. Aku tidak akan menyaksikan. Bayang sajalah orang merapor. Anak-anak pemalas itu sudah dapatnya dia memahami. Tidak ikhlas saja. Jadi perandaian atau alangkah sekiranya terjadi ketika kitab diserahkan. Diterimanya kitab. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatanmu. Cukup dirimu saja yang menghitungnya, memperhitungkannya, menghisap dirimu sudah cukup. Atau dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Ketika kitab diletakkan dan diberikan, engkau lihat orang-orang pendosa, para pendosa itu musyfikin, sangat takut. Apa yang terdapat dalam kitab itu? Itu makanya dia katakan ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Bukan dia pertanyakan, dia tidak menyangka, dia tidak menduga, tidak mengira bahwa semuanya rapi, tidak ada tersisa, tidak tinggal di situ. Yang selama ini dia tidak yakin, tidak percaya. Tidak percaya bahwa semua tingkah laku, ucapan perkataannya dicatat. Terperangah ma li hadzal kitab. Surah Kahfi kan ayat 9. Ma li hadzal kitab. Apa ini? Bukan bertanya, tapi ungkapan yang berupa bukan heran, bukan takjub, tapi tidak menyangka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak menyisakan dan tidak meninggalkan yang kecil-kecil, yang besar-besar ada di sini ahsaha. Terurai, rinci, jelimet, akurat, teliti dalamnya ahsa. Illa ahsa wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka dapati apa yang mereka lakukan hadir, ada di situ. Silakan buka surah Al-Kahfi. Masih ada waktu sampai jam 16. Al-Kahfi surat ke-18. Ayat 49. Halaman 299. Halaman 299. Ayat 49, wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab, catatan amal. Fatara, maka engkau akan lihat, ya Muhammad, mula-mula ke depan imamat. Fatara, maka engkau akan lihat, ya Muhammad, betapa luar biasanya, dahsyatnya ketika engkau melihat para mujrimin, para pedosa, para pembangkangin, para sombongin, dan seterusnya, mujrimin namanya. Orang yang selalu melanggar aturan-aturan Allah, bangkang, durhaka, pelaku-pelaku pelanggaran-pelanggaran masih namanya mujrim. Musyfikina, bagaimana mereka ketika itu dalam keadaan takut luar biasa.
musfikin, ketakutan luar biasa, mimma terhadap apa yang ada padanya kitab catatan itu. Itu ketika mereka melihat, wa yaqulu, dan mereka berkata, ya wailatana, ini wailatana nih, wailah, wahai celaka, wahai, ya wahai, wailah, kecelakaan, minta mati, wahai celaka kami, mali hadal kitab, inilah mali hadal kitab, pertanyaan tapi tidak perlu dijawab, karena pertanyaan menunjukkan keheranan, ketercengangan, sesuatu yang tidak disangka, tidak kira, mali hadal kitab, kitab apa ini, la yughadir, tidak meninggalkan, tidak menyisakan, saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, dan tidak pula yang besar-besar, illa, melainkan semuanya ahsoha, terhitung, tercatat, rinci di dalamnya, atau tertulis, tidak ada yang tersisa. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati di dalam kitab itu ma amilu, apa saja yang telah mereka lakukan, hadir, ada di situ. Kalau kita ini di masjid ini hadir, ada di situ. La yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi siapapun juga. Tidak akan dinaya, tidak akan dilebihkan balasan kejahatan, dan tidak akan dikurangi balasan kebaikan. La yazlimu rabbuka ahada. Ini kita baca untuk menjelaskan. Ketika mereka telah melihat kitab mereka, Iqra kitabak, semuanya rapi, rinci, teliti, nampak fotonya foto dia, gambarnya gambar dia, filmnya film dia, selfie-nya selfie dia, suaranya suara dia, tidak bisa dimungkiri. Nah, ketika itulah, ya laitani lam uta kitabnya, andai sekiranya kitab ini tidak diberikan kepadaku, tentu saya tidak akan melihat ini semua. Nah, lam uta, tidak diberikan, entah apalah hisab yang akan aku terima ini. Nah, itu kan, andai lam tidak diberikan kepadaku kitab catatan ini. Ketika apa? Dalam surat Kahfi ini dilihat semua. Cukuplah kita garis bawahi saja di sini, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati, mereka temukan, mereka jumpai di dalam kitab itu ma itu syai', apa saja yang telah mereka lakukan, mereka kerjakan, hadir di situ, tercatat di situ. Itu dia. Nah, ada waktu kita 2 menit lagi nih. Kita balik lagi kepada surah Al-Haqqah. Itu ya laitani lam uta kita walam adri ma hisabiyah, ayat 26. Apa itu lam adri? Kalau di sini diterjemahkan ayat 26, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Tapi menurut tafsirannya, aku tidak mengetahui betapa dahsyat, ngerinya, hebatnya hisab, perhitungan amal yang akan aku jalani. Nggak menggeleng-geleng, alah nang katibu, alah kata jadi itu bersawat. Mendek kok. Nggak bisa dibayangkan. Jadi ungkapan yang kedua, lam adri, aku nggak tahu betapa ini, apa yang akan aku alami dalam hisabku ini. Setelah dibaca semua, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, dibaca semua. Lam adri, aku nggak tahu. Ma hisabnya, apa hisab yang akan aku jalani. Ini apa? Al-istifham li ta'zim.
wa tahwil. Al-istifham itu pertanyaan. Tapi pertanyaannya bermakna untuk menyatakan kedahsyatan luar biasa, ketakutan yang tak terhingga. Itu dia ya laita. La ya latai kedua ada bertujuh. Ya laitaha. Kembali dia ya laita. Wai kiranya kanatil qadiyah. Ayat yang ke-27. Hendak baik alangkah kiranya kematian saja yang mengakhirinya semua. Jadi mereka minta mati. Andaikan saya mati, mari kita sangkutkan dengan kaji yang mula-mula. Ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah saja nak begini. Andaikan aku mati, habis semuanya. Habis semua, tidak ada di semua. Itulah saat di mana orang menginginkan mati. Menginginkan mati. Di neraka pun orang minta mati. Tidak ada lagi mati, sudah habis. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.